Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kurang kompak nih, coba yang sebelah sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajarannya menjadi berkah, kepada KM silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, Ibu mau absen sambil nanya satu kata kalian untuk hari ini, oke? Cika, satu kata hari ini? Senang. Sebelum itu, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaannya adalah Garuda Pancasila ya. Mohon untuk berdiri terlebih dahulu semuanya. Garuda Pancasila. Atau masih ingat tidak terkait dengan materi di pertemuan sebelumnya dengan Ibu membahas apa? Sekarang Ibu mau praktekin dengan menuliskan buah favorit kalian. Kira-kira ada yang masih ingat gak data itu apa? Tapi bagaimana kalau misalkan datanya yang dikumpulkan ada 50? Misalkan ada 50, apakah kita harus menulis semua? Seperti ini? Sampai 50? Banyak banget ya yang harus ditulisnya ya? Iya, banyak banget yang harus ditulisnya. Ada satu lagi cara. Yang dari tadinya narasi yang banyak, yang dari tadinya satu orang, lalu tadinya menjadi terus, sekarang diubah lagi ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Yaitu, yang pertama, misi kita nih, yaitu menyajikan data dalam piktogram dan menganalisis data dalam piktogram. Bukunya dibuka, alat tulisnya dipersiapkan ya. Yang pertama adalah menyajikan data, yang kedua adalah menganalisis data. Oke? Kita lanjut nih ke pembelajaran yang hari ini, yaitu terkait dengan piktogram. Piktogram itu apa sih? Kita lihat di depan. Piktogram itu adalah tabel yang berisikan dengan gambar dan simbol seperti ini. Misalkan di sampingnya nih, Ibu tambahin satu. Itu tuh berarti banyak buah. Banyak buahnya misalkan apel. Kita contohkan misalkan apelnya cuma ada satu ya. Apelnya misalkan cuma ada satu. Nah, bentuk piktogram itu seperti ini. Gini contohnya, yang pertama kita lihat. Di baris pertama itu diisi dengan kategori dulu. Lalu juga keterangan banyak siswa. Karena di sini kan katanya yang dicarinya itu adalah data warna kesukaan. Kalau ini buah favorit, kalau yang ini warna kesukaan. Warna kesukaan orang-orang di kelas katanya. Di mana di sini ada keterangan. Satu simbol ini menyatakan satu siswa. Lalu kalau misalkan contohnya yang ini, 5 kali 1 berarti ada berapa? 5. Ada 5 data. Di keterangannya, satu buah apel mewakili 12 siswa. Kira-kira kalau misalkan Ibu nulisnya ada 2, berarti ada berapa siswa? 24, betul sekali. Jadi 2 dikalikan dengan keterangannya, yaitu 12. Atau 2 kali 12 sama dengan 24. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu cara membuat piktogram. Silakan ya untuk ditulis. Mulai dari langkah yang pertama, yaitu siapkan data yang akan kalian jadikan tabel atau piktogramnya. Misalnya, coba kalau misalkan Virgia sekarang, kebayangnya, kira-kira kalau misalkan disuruh bikin data atau tabel, mau bikin tentang apa? Tentang makanan, bisa makanan kesukaan berarti ya? Kita contohkan, oke, yang menjadi kategorinya adalah makanan kesukaan. Di dalam piktogram itu adanya cuma 2. Yang pertama kolomnya diisi dengan makanan kesukaan atau kategorinya. Misalnya apa coba Rina coba. Makanan kesukaannya kira-kira apa? Mie ayam. Oke, kita tuliskan mie ayam katanya.
Lalu selanjutnya coba Rizky, makanan kesukaannya? Sate. Kita coba. Makanan kesukaannya sate katanya. Yang kedua, kan tadi udah didapat nih kategorinya atau data yang akan dibuat menjadi piktogramnya. Yang kedua, buat tabel yang rapi. Karena ibu tidak membawa penggaris, jadi ibu garis seperti ini. Tapi kalau di buku kalian, kalian tulis menggunakan penggaris ya, tabelnya. Kita lihat kan ini udah ya, sudah jadi tabelnya. Di mana ada 2 baris, 3 sama ini berarti ya. 3 baris. Dan juga ada 2 kolom. Di mana yang ini banyak siswanya. Coba ibu mau tanya. Yang suka mie ayam angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banyak sekali ya. Ada 18 siswa. Sekarang yang suka sate, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 orang. Nah, kita cara memasukkannya apakah semuanya satu-satu dituliskan gambarnya atau tidak? Tidak, tapi kita buatkan dalam bentuk simbol. Di bawahnya ada ini keterangan. Simbolnya ditambahkan dulu. Kalau misalkan manusia, anggaplah bikinnya kayak gini ya, ibunya. Buat simbolnya kayak gini. Karena ini datanya ada 18 dan ada 6, keduanya itu bisa dibagi menjadi 2 bisa, boleh 2. Tapi terlalu banyak ini gambarnya. 6, bisa dibagi 6. Bisa dibagi 6, karena ini dibagi 6 sama dengan 1, dan ini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, dikasih keterangan di bawahnya tulisannya, kan tadi gambarnya ditambahkan dulu nih. 3 gambar manusianya, berarti untuk simbolnya. Dan 1 di sini. Dan yang terakhir di bagian bawahnya yaitu beri nama dan keterangan. Misalnya, keterangan di sini dituliskan di bawah tabel. 1 orang atau 1 simbol ini mewakili. Jadi tulisnya itu mewakili. Mewakili 6 siswa. Kalau misalkan yang ini ditambah 1 lagi? Ada yang tahu gak? 24, betul sekali. Karena 6 dikalikan dengan 4. Bagus sekali Kalisa. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Oke, lepaskan dulu pulpennya, lepaskan dulu bukunya. Kita coba ya. Ingat jika data dalam piktogram perlu memerhatikan keterangan. Simbol pengganti angka kalikan keterangan. 1 simbol mewakili berapa? Data. Oke, coba kita coba yang sebelah sini. Mbak, Ibu mau bertanya. Sudahkah kalian paham piktogram? Sudah. Oke. Apakah kalian mengerti semua? Mengerti. Kalau sudah mengerti, Ibu mau kalian berkelompok dan bermain menyelesaikan soal. Hari ini kita akan menyelesaikan soal, tapi dengan cara bermain. Jadi, dibagi-bagi kelompok. Untuk kelompoknya sesuai tempat duduk saja ya. Ini kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang di sebelah sana kelompok 4. Sebelah sini kelompok 5. Sebelah sini kelompok 6. Siapkan pikiran kalian. Lihat ke depan. Kata Mail katanya, ada misi nih, ada misi. Tolong bantu aku jual ayam. Kenapa Mail minta tolong jual ayam ya? Ini untuk kelompok 1, sebelah sini. Ini datanya ada semuanya ya di sini. Lalu untuk kelompok 2 ini, lihat di bagian sini ada identitas yang perlu kalian isi. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengisi nama-nama di sini. Lalu lanjut, kalian buka. Lihat, ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca petunjuk pengerjaannya ya. Ingat, di sini waktunya hanya ada 15 menit. Di dalam LKS ini ada 4 misi. Misi pertama adalah menentukan peran. Kalian harus menentukan peran nih. Lihat di sini ada yang menjadi Fizi, Upin, Jarjit, Ipin, dan juga Mail. Bulatan-bulatan kecil yang ada di ular tangga coba dilihat. Gini caranya.
Pertama, kalian lemparkan dulu ini dadu. Ibu ceritanya jadi Upin. Ibu lemparkan. Seret. Dapat 3. Berarti Upin maju sampai ke nomor 3. Membukakan ini ya. Membukakan diagramnya ceritanya. Kedai Simail ini sebagai diagramnya. Dilihat berdasarkan warnanya. 3 ada warna apa itu 3? Warna biru. Warna biru. Lihat di keterangan aturan bermain. Warna biru itu ada berapa simbol yang harus dibalikan? 3. Ada 3 simbol. Lalu setelah itu kalian boleh mengerjakan misi ketiga untuk mengerjakan soal. Dan yang terakhir kita akan turnamen. Arena 2 ringgit. Turnamennya adalah arena 2 ringgit. Kalau misalkan sampai sekarang ini apakah ada pertanyaan barangkali? Gimana Bin? Apa yang membedakan diagram lurus dengan piktogram? Kalau misalkan dari yang lain sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Apakah ada pertanyaan lagi? Gimana Danita? Kalau data untuk piktogram apakah bisa sampai ratusan? Oke, pertanyaannya bagus nih. Apakah di dalam piktogram datanya bisa sampai ratusan? Apakah data dalam piktogram itu kalau misalkan Ibu bilang 200, gambarnya harus 200? Tidak, meskipun ratusan, tapi bisa diwakili. Silahkan sekarang untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada kesusahan, boleh tanya Ibu ya. Waktunya habis ya. Kelompok 5. Oke. Sekarang saatnya apa? Turnamen. Kita akan melaksanakan turnamen. Untuk aturannya lihat ke depan. Kalian hanya diperkenankan untuk membuka turnamennya yaitu Kahoot-nya. Skornya berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Dilihat juga koneksinya ya. Dibuka ke www.kahoot.id. Sudah semuanya? www.kahoot.id atau di Google dicari kahoot.id aja. Kita mulai. Silahkan untuk duduk ya, mengerjakannya dengan duduk ya. Soalnya ada di depan, kalian baca. Jika sebuah piktogram, satu simbol buku mewakili 5 buah buku untuk menggambarkan 20 buku. Apakah 2 simbol, 3 simbol, 4 simbol, atau 5 simbol? Oke, 4 kelompok. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Kelompok 4 people. Menjadi juara ketiga, tepuk tangan. Kelompok ke RDTR menjadi kedua. Dan yang pertama adalah kelompok 4 stars. Ini ada hadiah kecil dari Ibu sebagai penghargaan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang bisa menjawab? Piktogram. Kita sudah belajar tentang piktogram, di mana itu adalah diagram yang berbentuk gambar. Untuk sekarang saatnya mengerjakan soal ya. 1 orang 1 kertas, jadi tidak boleh mencontek. Untuk saat ini, karena kalian sudah mengerjakan evaluasi terakhir, boleh rentangkan tangannya ke depan terlebih dahulu. Rentangan ke samping juga. Rentangan ke atas. Buang sama-sama. Oke, terima kasih. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Apakah penjelasan dari Ibu terdengar jelas? Oke, sip. Apakah kalian seru belajar bersama Ibu? Oke, untuk pekerjaan rumahnya adalah yang pertama, kalian harus mencari kantor kelurahan atau kantor desa di tempat kalian, lalu tanya pada petugas di desanya.
yaitu apakah ada tabel informasinya. Dan yang terakhir adalah kalian menyalin informasinya. Untuk PR-nya nanti Ibu beritahukan di grup ya. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Terima kasih burung cendrawasih hinggap di jendela. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.